Berjumpa lagi dengan saya dalam tayangan perdana Suara Sahabat Beset Ministry Makassar. Saya Pendeta Jerry Parihema bersama dengan tim. Kami penuh sukacita. Ada hal penting yang kami ingin berbagi dengan saudara sekalian atau pemirsa di rumah. Malam ini dalam tayangan perdana saya ingin berbagi tentang hati manusia. Alkitab mencatat dalam kitab Amsal bahwa hati fungsinya yang pertama adalah untuk kehidupan. Hati fungsi yang kedua adalah sebagai obat. Nah, judul atau tema pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah cara merespon firman Tuhan menentukan kualitas hidup. Nah, saudara, tentu untuk merespon firman Tuhan yang dibutuhkan pertama-tama adalah hati. Saudara, kalau baca firman Tuhan yang tentu saya angkat pada malam hari ini dalam Lukas 8 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-16, saya akan baca satu ayat aja. Pada ayat yang ke-10, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Nah, saya dan saudara, tentu karena Tuhan Yesus adalah yang kita percaya, dan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan telah tinggal dalam hidup kita, maka dengan ini saya dan saudara tentu mengerti dan memahami tentang firman Tuhan ini. Nah, firman Tuhan ini bicara tentang hati yang merespon firman Tuhan. Nah, ada 4 poin yang akan saya bahas malam ini. Poin yang pertama adalah merespon firman Tuhan dengan hati yang sombong. Akibat dari orang merespon firman Tuhan dengan hati yang sombong adalah akan membuat orang itu sengaja berbuat dosa. Jadi merespon firman dengan hati yang sombong itu yang pertama akan membuat orang itu berbuat dosa dengan sengaja. Hari ini saudara pemirsa dan saya, apakah ketika kita mendengar firman Tuhan dari siapa saja, atau kita mendengar firman Tuhan dari siapa saja, kecenderungan hati kita ada di mana? Apakah hati kita dalam posisi yang sombong, atau hati kita dalam posisi yang merendahkan? Kalau hati kita dalam posisi yang sombong, maka kita akan dengan sengaja berbuat dosa. Roma 1 ayat 32. Saudara, saya berharap saudara punya hati yang baik. Saudara punya hati yang tidak sombong. Dari siapa saya saudara mendengar firman? Sebaiknya ambil semuanya. Kalau saudara merasa ada yang tidak benar, buanglah itu dan
yang benar saudara terima. Kalau saudara merasa ada yang tidak baik, saudara buang itu dan ambillah yang baiknya. Jangan sampai saudara sengaja untuk berbuat dosa. Yang kedua, orang yang punya hati atau merespon firman Tuhan dengan hati yang sombong itu cenderung akan melawan Allah. Ayub 15 ayat 25. Saudara, kita ini akan cenderung untuk melawan Allah kalau kita punya hati yang sombong. Karena kita akan menganggap siapa kamu yang berbagi firman Tuhan. Saudara akan cenderung melihat orang. Saudara akan melihat keadaan hidupnya. Saudara akan memperhatikan apa yang dia kerjakan tiap-tiap saat. Dan ketika orang itu bicara tentang firman Tuhan, saudara tidak bisa menerimanya. Alkitab catat, saudara lihat firman Tuhannya, jangan saudara melihat orangnya. Karena kalau saudara memandang rupa, saudara tidak akan bisa menerima firman dengan benar, dan cenderung hati saudara akan melawan Tuhan. Yang ketiga, orang merespon firman Tuhan dengan hati yang sombong itu akan selalu membenarkan dirinya sendiri, membenarkan diri sendiri. Selalu orang lain salah. Karena kita cenderung untuk benarkan diri kita. Kita yang selalu benar dan orang lain selalu salah. Bahwa hanya kita yang benar. Jadi orang memberitahukan sesuatu tentang hidup kita, kita tidak bisa menerimanya. Kita selalu melihat orang, kita selalu melihat tindakan orang itu. Kita tidak koreksi hidup kita. Kita tidak melihat hidup kita. Kita melihat hidup orang lain. Orang yang selalu cenderung memandang kehidupan orang lain atau melihat kehidupan orang lain, tentu yang keluar dari mulutnya adalah penghakiman. Selalu menghakimi orang, padahal hidupnya sendiri belum tentu benar. Ada banyak hal yang salah dalam kehidupannya. Orang yang membenarkan diri sulit untuk ditegur dan sulit untuk dinasihati. Karena sudah merasa. Saudara, kalau masih merasa, orang yang merasa dirinya benar, itu berarti tidak benar karena masih merasa. Saudara harus mengalami Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Suara sahabat yang terkasih, mari kita kembali melihat diri kita, kembali melihat kehidupan kita. Jangan sampai ayat ini berlaku dalam hidup kita. Bukalah selumbar, jangan melihat selumbar di mata orang, padahal di matamu sendiri ada balok yang besar. Kita selalu melihat selumbar di mata orang, padahal dalam hidup kita tidak melihatnya. Ada yang lebih besar masalah dalam hidup kita. Dosa dalam hidup kita sangat besar. Kita tidak bisa melihatnya karena kecenderungan hati kita membenarkan diri. Yang keempat, orang yang merespon firman Tuhan dengan hati yang sombong itu akan memiliki kesombongan rohani. Saudara bisa tahu orang yang sombong rohani.
itu menganggap orang kalau tidak punya karunia itu tidak dipakai oleh Tuhan. Kalau belum berbahasa roh itu tidak dipakai oleh Tuhan. Kalau belum berdoa kepada orang dan orang itu disembuhkan, itu tidak dipakai oleh Tuhan. Kalau belum bernubuat, itu berarti orang itu tidak dipakai oleh Tuhan. Karena orang cenderung pada kesombongan rohani, menganggap sudah punya karunia-karunia roh dalam hidupnya, punya karunia penglihatan, punya karunia bernubuat, dan lain-lain. Padahal semua karunia yang Tuhan kasih dalam hidup kita, Alkitab catat untuk kepentingan bersama. Tapi kadang kita pakai karunia-karunia untuk kepentingan pribadi kita, kepentingan organisasi kita, kepentingan gereja kita. Karunia ini kita pakai untuk hidup kita sendiri. Dan bahkan orang yang punya karunia pengetahuan bisa melakukan ini, bisa berbuat ini. Pengetahuan yang baik tentang teologi, menganggap doktrinnya sendiri yang paling benar. Saudara, Alkitab ingatkan bahwa Tuhan memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang pintar. Tuhan memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang punya karunia. Karena saya dan saudara harus hidup rendah hati. Saya dan saudara harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada kesombongan rohani dalam hidup kita karena kita punya karunia, kita punya pengetahuan, betapa binasanya hidup kita. Alkitab catat, engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku menyembuhkan orang demi namamu, bernubuat demi namamu. Alkitab catat, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Itu sebabnya saudara, kita harus mengerti banyak tentang firman Tuhan. Hati harus diperbaharui. Jangan sampai hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Karena dari hati orang terpancar aliran-aliran air hidup. Dan aliran-aliran air hidup atau kehidupan itu harus berguna buat sesama kita, orang-orang di sekitaran kita, supaya mereka menikmati kehidupan yang kita nikmati. Maka kita memenuhi hukum Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan pernyataan Kristus tentang akhir dari sebuah waktu, bahwa Tuhan akan pisahkan yang mana kambing dan yang mana domba. Yang domba itu akan melakukan kehendak Tuhan, yaitu akan memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang susah, akan memperhatikan orang-orang di penjara. Nah, orang-orang inilah yang berasal daripada Tuhan. Kalau hati kita sudah diperbaharui, maka tentu kita tidak akan merespon firman Tuhan seperti poin yang pertama ini. Poin yang kedua, merespon firman Tuhan dengan hati yang keras. Saudara, seperti diumpamakan oleh Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan itu jatuh, atau benih itu jatuh pada situasi atau tanah yang berbatu-batu. Nah, merespon firman dengan hati yang keras itu cenderung poin yang pertama, tidak mau mendengarkan nasihat. Nah, ini saudara, orang menasihati kita tidak mau mendengarkan lagi, karena kita punya hati yang keras. Orang menyatakan, saudara, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan berbuat ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi karena hati kita keras, nasihat itu kita tidak dengarkan. Alkitab catat, bukankah banyak penasihat itu jauh lebih baik? Tapi kita cenderung untuk mengabaikan nasihat itu.
Nasihat yang terpenting adalah nasihat yang datang dari Tuhan, baik lewat hamba-hambanya atau lewat siapa saja. Saudara, anak kecil pun bisa memberi nasihat dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus katakan kepada ke-12 murid yang bertengkar pada waktu itu, karena mereka ingin siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan Yesus berkata kepada mereka, barang siapa tidak menyambut aku seperti anak kecil ini, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan Alkitab juga berkata, oh, barang siapa yang mau jadi terbesar, dia harus menjadi pelayan. Nah, saudara punya hati yang mana? Saudara mau hati yang keras? Kalau hati yang keras, maka saudara tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat, baik dari orang tua, dari pendeta, dari orang-orang di sekitarannya, atau mungkin dari orang-orang yang kita anggap tidak berguna. Tapi nasihat itu akan sangat bermanfaat buat kita. Yang kedua, merespon dengan hati yang keras itu akan menghancurkan kehidupan orang lain. Nah, saudara, kalau hati kita keras, pasti kecenderungan kita itu menghancurkan kehidupan orang lain. Saudara, percayalah, kalau orang yang punya hati kayak begini, keadaannya akan selalu menyalahkan orang lain. Walaupun dia bersalah, dia akan menyatakan orang lain bersalah. Walaupun dia melakukan dosa, dia menyatakan orang lain yang berbuat dosa. Itu sebabnya hari ini saya berharap saudara di rumah, mari saudara lihat ini sebagai sebuah pelajaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Suara sahabat yang terkasih, poin yang ketiga akan kita lihat malam ini, merespon firman dengan hati yang pahit. Poin yang ketiga adalah merespon firman dengan hati yang pahit itu akan dilupakan Tuhan. Yesaya 23 ayat 15. Saudara, ketika saudara datang, Alkitab catat begini, kalau kamu mau berikan persembahan, dan ketika kamu punya masalah dengan orang, selesaikan dulu masalahmu, lepas persembahanmu, kemudian saudara pulang dan selesaikan masalah dengan orang lain. Karena apa yang saudara berikan, apa yang saudara kerjakan, itu tidak akan dihitung oleh Tuhan. Jadi kalau kita merespon firman Tuhan dengan hati yang pahit, Tuhan akan lupakan hidup kita. Apa yang sudah kita kerjakan, Tuhan akan lupakan. Mungkin saudara bersalah dengan orang, mungkin hati saudara lagi pahit, ada kepahitan dalam hidup saudara, ada masalah dalam hidup saudara. Saudara tidak bisa melepaskan pengampunan terhadap orang, maka ini semua harus dilepaskan dulu. Alkitab catat, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Apa yang engkau ingin kerjakan atau perbuat, orang lain perbuat. Apa yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepadanya. Tapi kalau hatimu sudah pahit, saudara tidak akan pernah bisa melakukan itu. Itu akan membuat Tuhan melupakan hidupmu. Yang kedua, mengalami kematian secara jasmani dan rohani. Kalau saudara sudah punya hati yang pahit, Roh Kudus tentu sudah tidak akan mau tinggal dalam hidup saudara, karena ada kepahitan dalam hidup saudara, ada kepahitan dalam hidup saya. Cenderung hidup kita mempersalahkan orang lain, kita akan marah, kita tidak akan hidup lagi sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, orang yang punya hati yang pahit bisa membawa hidupnya pada kematian. Karena penyakit-penyakit yang muncul saat-saat ini,
itu disebabkan dari dalam hati kita. Kita tidak bisa menguasai diri kita, menguasai hidup kita. Bisa terjadi kematian secara rohani karena Roh Kudus tinggalkan kita, dan bisa mengalami kematian secara jasmani karena penyakit menyerang hidup kita. Dalam situasi yang sulit ini, dalam situasi yang penuh masalah ini, ada penyakit-penyakit yang datang dalam hidup kita. Kalau seandainya kita tidak punya hati yang gembira, tidak punya hati yang benar, maka kita tidak akan terpancar hidup kita kehidupan yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, terjadi murka Tuhan. Nah, saudara mau murka Tuhan terjadi dalam hidup kita? Tentu tidak, saudara. Tentu tidak, pemirsa di rumah, suara sahabat yang terkasih. Yang kita mau adalah Tuhan menyayangi hidup kita, Tuhan senang kepada kehidupan kita. Nah, itu sebabnya mari kita lihat poin yang terakhir, saudara. Dari ketiga poin tadi, poin yang pertama adalah merespon dengan hati yang sombong itu akan membuat kita berbuat dosa dengan sengaja, melawan Allah, membenarkan diri sendiri, dan kesombongan rohani. Yang poin yang kedua adalah merespon firman dengan hati yang keras. Itu kita tidak akan mau mendengarkan nasihat orang, nasihat Tuhan. Kita akan menghancurkan kehidupan orang lain. Dan poin yang ketiga adalah merespon dengan hati yang pahit. Itu akan dilupakan Tuhan, mengalami kematian jasmani, terjadi murka Tuhan. Dan ini kabar baik buat kita, suara sahabat yang terkasih. Pada poin yang keempat, orang yang merespon firman Tuhan dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk, atau dengan hati yang baik, Alkitab catat pada poin yang pertama, Tuhan tidak memandang hina orang yang merespon firman dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Saudara, Daud seorang yang luar biasa. Alkitab catat dia seorang pesina, seorang pembunuh, tapi dia berkenan di hadapan Tuhan karena dia punya hati yang luar biasa. Ada kerendahan hatinya. Ketika dia bersalah, dia menghadap Tuhan, mengakui segala dosa-dosanya, dan dia datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Alkitab catat bahwa korban persembahan tidaklah engkau kehendaki, tetapi hati yang hancur dan jiwa yang remuk, itulah yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan mendengarkan, mengindahkan semuanya. Daud datang kepada Tuhan dengan cara yang begini. Itu sebabnya Tuhan katakan bahwa air mata setiap orang akan ditampung di kirbatnya Tuhan. Inilah yang dimengerti oleh Daud. Daud mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan yang kedua, akan menumbuhkan iman. Saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Suara sahabat yang terkasih, iman itu benar tumbuh dari mendengarkan firman. Nah, saudara, kalau saudara mendengarkan firman dengan hati yang pahit, hati yang pahit, hati yang sombong, hati yang keras, maka saudara tidak akan mendengarkan dengan benar, dan iman tidak akan timbul dari orang yang merespon firman dengan cara-cara demikian. Saudara harus merespon firman dengan cara yang baik dan benar, sehingga iman itu bisa timbul. Kalau tidak dengan cara baik dan benar, iman tidak akan timbul dalam hidup kita. Dan yang ketiga, menghasilkan buah. Nah, Yesus memulai perumpamaan ini menyatakan bahwa ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada benih yang jatuh di semak duri, dan ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Alkitab catat, benih yang jatuh di tanah yang baik atau yang subur itu akan menghasilkan buah. Dan setelah buah itu dihasilkan, akan menghasilkan benih. Setelah benih itu dihasilkan, ada kehidupan yang muncul selanjutnya. Makanya Alkitab catat ada yang berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 90 kali lipat, bahkan
100 kali lipat. Saudara, kalau merespon firman dengan hati yang benar dan hati yang baik, maka yang pertama, Tuhan tidak akan memandang hina saudara. Yang kedua, akan menumbuhkan iman. Yang ketiga, akan menghasilkan buah. Nah saudara, dalam kitab Yohanes, ketika Tuhan bicara tentang akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara, kalau seorang pengusaha, apa yang didambakan? Kita harus mengerti tentang firman Tuhan ini. Sebagai pengusaha, yang Tuhan inginkan adalah hasil. Jadi kalau kerugian itu tidak diinginkan oleh Tuhan, karena seorang pengusaha itu selalu menghasilkan dan menginginkan hasil. Nah saudara, makanya untuk mendapatkan hasil yang baik, bisa berhasil 30 kali, 60 kali, 100 kali, kalau saudara merespon firman Tuhan dengan baik dan benar. Kalau ini terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, maka betapa luar biasanya. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia mengingatkan kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang Yesus sampaikan buat hidup kita, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya dan saudara bisa melakukan apapun. Jadi bukan hanya pendeta yang menginjil, bukan hanya pendeta yang menjadi hamba Tuhan, karena tidak ada gelar-gelar pendeta dalam Alkitab. Yang adalah menjadi hambanya yang setia. Alkitab catat, sawaslah hai hambaku yang setia. Jadi bukan dipanggil para pendeta-pendeta yang hanya punya gelar, ada gelar doktor, gelar profesor, dan gelar master, dan seperti saya gelar sarjana. Bukan itu yang Tuhan cari. Tapi yang Tuhan cari adalah hatimu. Apakah hatimu sebagai seorang hamba, atau hatimu ingin menjadi seorang tuan yang sombong? Suara sahabat yang terkasih, malam hari ini, biarlah kehidupan kita seperti yang Yesus sampaikan. Ketika Dia naik ke surga, Dia berkata begini. Sebelum naik ke surga, Dia berkata bahwa Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita, dan kita akan menerima kuasa ketika Dia bertakhta dalam hidup kita. Kuasa di sini bukan hanya kuasa karunia yang diberikan dalam hidup kita tentang kuasa Tuhan, tetapi kita juga berkuasa atas hidup kita menerima buah-buah roh, sehingga kita berkuasa untuk menjalankan buah-buah roh dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang orang yang punya kuasa sombongnya bukan main, tapi tidak mau melakukan yang disebut dengan buah-buah roh, yaitu karakter Kristus dalam kehidupannya. Biarlah kita dikuatkan hari ini dengan tayangan perdana ini. Saya berharap suara sahabat yang terkasih bisa mengalami berkat-berkat Tuhan, bisa mengalami kasih Tuhan dengan apa yang diterima, dengan hati yang baik, hati yang benar. Maka aliran-aliran surgawi akan mengalir dalam hidup kita, bahwa kehidupan kita akan diisi terus oleh firman Tuhan, sehingga Alkitab catat semakin baru setiap hari, semakin baru setiap hari, semakin baru setiap hari. Saudara, kita akan berjumpa lagi dengan saudara sekalian, suara sahabat yang terkasih, dalam tayangan-tayangan selanjutnya, yaitu firman Tuhan yang luar biasa. Saudara akan berjumpa dengan saya, akan berjumpa dengan beberapa orang yang lain, akan kami undang bersama untuk memberkati saudara sahabat di rumah, sehingga bisa mengalami lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, karunia Tuhan itu dilimpahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Semoga tayangan ini bermanfaat buat suara sahabat yang terkasih. Biarlah tayangan perdana ini memberkati saudara di rumah. Salam, sampai jumpa di hari-hari yang akan datang dalam tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.